Awalan hayya ila naskurullah alladzina qad ata'na nikmatan wa hidayatan hatta anastati anastatullahi wa barakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendes Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Kabilon, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala Madrasah Sanawiyah, yang saya hormati Pak Pengawas, dan yang saya hormati Bapak Bapensah Kecamatan Sebolo. Ini Bapak Bapensah ini Abnaul Khairat, Bapak Bapensah ini alumni Al Khairat Kebal. Beliau masih di Kampung Baru. Kalau Haji Eni Bono sekolah sanawiyah, saya dulu sekolah sorenya Ustadz Kamal Tahani kasih ajar tuh. Nah, yang saya banggakan, yang saya cintai, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang dari murid dari Al Khairat Tobarai. Hada fasal tahassus atau fasal awal. Laisa fasal awal atau fasal awal. Laisa fasal tahassus. Nah, ini begini. Kalau berpondok pesantren, sebelum memasuki aliyah, ada namanya fasul tahassus atau disebut dengan kelas eksperimen. Kebetulan saya mondok dulu di Karunaja. Makna fasul tahassus? Fasul tahassus adalah kelas percobaan. Khusus untuk kelas percobaan itu 1 tahun. Kelas eksperimen itu. Jadi mereka dari jenjang yang SMP di luar, yang sanawiyah di luar, kecuali sanawiyah, yang SMP di luar itu mau masuk ke pondok, mau jenjang ke aliyah, harus melewati kelas tahassus. Itu dulu di pondok. Entah sekarang sistemnya seperti apa. Itu sepengetahuan. Awalan hayya ila naskurullah alladzina qad ata'na nikmatan wa hidayatan hatta anastati anastani fi hadzal makan al-mubarak. Tetapi mukadimah dari ini kurang lebih artinya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Al-Makan Al-Mubarak. Tanya itu yang kedua, salawat wassalam, salawat dan salam ila habibina, kepada Rasul, ila Rasulina alladzi qad hamalna, yang telah membawa kita, hamalna minat dhulumati ila nur, dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang, ila zamanil jahiliyah ila zamanil mahiriyah. Begitu program-programnya begitu. Kalau salah dikoreksi, mana belum bahasa Arab.
Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan dan tadi saya sudah sebutkan mukadimahnya. Yang kedua salawat dan taslim sudah saya sebutkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu harus bangga punya anak berkemauan ingin berbahasa Arab. Karena bahasa Arab itu nyeri-nyeri sedap, susah tapi enak. Bahasa paling susah itu bahasa Arab, tapi enak. Enaknya kenapa? Bisa dimengerti, cepat dipahami. Kalau apa syaratnya? Ad-Zulmiyahnya bagus, Nahwu Sharafnya bagus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa dhaka maf'ulun. Kan begitu kan? Daraba yadrubu. Mana daraba? Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Mana yadrubu fi'il mudhari? Itu jenis. Mana fi'il amar. Itu harus dikuasai. Talmidun jadi apa tadi? Talami, ya kan? Jamak. Talmidun satu saja. Talami banyak. Murid-murid. Enak. Bahasa Arab itu enak. Nyeri-nyeri sedap. Nah, kemudian yang saya harapkan, bahasa Arabnya mana? Mana bahasa Arab? Berbanyak muhaddath. Makna muhaddath percakapan. Kayak contoh, saya bilang Raisul Seksi Tarbiyatul Islam. Dia sudah berseksi, saya tahu dengan bahasa Arab. Raisul saya tahu itu kepala. Raisul Diwan, kepala kantor kan? Diwan. Raisul Diwan Al-Qisam Ad-Din. Fungsi lain lagi. Kepala kantor Kementerian Agama. Begitu. Muhaddath, banyak percakapan dan berbahasa itu kita harus ngerti. Harus mau salah kah, mau benar kah, bicara saja. Yang penting bicara. Yang berikut kosakata. Kosakata itu harus diperbanyak. Kursi, babu, apa? Baik, Fanagotul Arabia apa? Baik. Allah, baik. Kan ketika kita berbicara kayak tadi Ustaz kepala tamat menyampaikan ada mubtada, ada khobar itu di 6 sorof. Nah nanti di atasnya lagi mungkin ada balaga itu. Balaga itu masuk ke sair-sair. Nah, yang berikut saya menyampaikan program ini sepenuhnya saya syukur karena kebetulan saya orang pesantren, tahu benar sistem pengajaran pondok pesantren. Itu di pesantren dulu, kalau kita mau tidur malam disuguhi oleh kosakata minimal 5. Itu harus kita hafal. Kosakatanya 5, mahfudzah 5. Mulai manjada wajada, mandafara ghafir, mansabara ghafir. Al-ilmu bila amali kasajari bila zaman. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dan seterusnya. Itu mahfudzah, kata-kata mutiara disebut oleh itu. Yang berikut
saya mau menyampaikan di pimpinan pondok ini salah satu pondok pesantren yang ada di Halmahera Utara, yang alhamdulillah dulu saya masih kecil kita sudah bisa asrama. Bukan saya yang bantu, tapi Kementerian Agama bantu melalui saya. Asrama, rehab, mobiler, BOP dan seterusnya. Itu saya pikir mari sama-sama kita jaga, kita rawat pondok pesantren yang ada ini. Karena ini keberkahan. Sebagai Abnaul Khairat, saya ini sebagai Abnaul Khairat, walaupun dan dunia saja. Tapi setelah saya bilang, Pak Ustaz Nasrul, Ustaz, saya masuk komisaris Sulaya, Bagian Pendidikan, Bung Keadnan, saya bilang Keadnan, saya ini dunia, saya ingin sekolah sore. Itu yang penting pernah mengecam di Al-Herat. Ya saya Ustazah saya belum lihat, kalau lihat Ustazah, nah Ustazah saya lupa. Yang terakhir itu mungkin yang dapat saya sampaikan, sekali lagi mari pemerawat, orang jaga ini pondok, yang terpenting Ustazah. Karena Ustaz orang Kementerian Agama, saya bilang pesan-pesan kedamaian harus lebih utama di pondok. Pesan-pesan hidup bertoleransi harus. Pesan-pesan hidup berdampingan harus dijaga. Karena Kementerian Agama salah satu visinya adalah moderasi beragama. Di tengah tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Begitu. Karena prinsip persaudaraan adalah hal yang utama. Karena menurut sufi-sufi, agama itu adalah kemanusiaan. Bagaimana kita menghargai agama yang lain dan orang yang lain menghargai agama kita, saling menghargai, hidup berdampingan. Persoalan NKRI harga mati, Pancasila itu final, tidak ada lagi diperdebatkan. Begitu. Antara agama dan negara ini final, tidak ada lagi diperdebatkan. Saya tidak tahu yang lain, tapi yang jelas Kementerian Agama punya visi dan misi moderasi beragama. Di tengah moderat, tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Itu yang saya maksudkan diajarkan ke anak-anak. Pesan-pesan kedamaian. Begitu. Kalau boleh, bukan kalau boleh, ini visi-misi Kementerian Agama. Yang terakhir itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apresiasi untuk ibu-ibu yang punya anak di sini. Mudah-mudahan kalau kasih sekolah tidak terasa, penanaman agamanya kuat, insya Allah terasa baik. Insya Allah. Tapi itu betul kerjasama dari Bapak Ibu juga mengawasi anak-anak. Makanya anak-anak itu sekolah ke madrasah supaya pemahaman agamanya kuat, walaupun belum matang tapi tahu, oh ini tidak boleh, ini boleh. Itu di madrasah. Walaupun di pahir ada, tapi pahirnya pahir beretika, pahir yang beretika, tidak pahir-pahir kalau ngacar. Nah kita tahu kasus-kasus seperti ini banyak. Itu karena apa? Dan saya lihat kan ini di ibu-ibu
tidak mengawasi anak-anak bapak ibu ketika setelah pulang dari sekolah. Karena dari sekolah ini setelah pas ke sana bapak ibu ini pengawasan. Tapi kalau di madrasah, sekolahnya di madrasah, insya Allah para isatlen. Karena isatlennya, karena kalau isatlen dampaknya banyak. Pasti dia tindak kriminal, pencuri, pakalai, bahkan perhatikan pengurusan. Tidak boleh. Sekolahkan di madrasah supaya al-khairat ini maju di tangan bapak ibu, para wali, dan tentunya bukan cuma itu, bersedekah juga di al-khairat. Karena sedekah itu tidak membuat kita miskin. Kayaknya biar rezeki kita tambah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dengan memohon berdoa Allah Subhanahu wa taala, mari dan saya selaku kepala kantor Kementerian Agama, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku kepala kantor Kementerian Agama secara resmi membuka kegiatan haflah untuk Madrasah Aliyah Al-Khairat. Semoga kegiatan ini membawa rahmat dan berkah bagi kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Pimpinan, saya langsung ke kantor ya.